Iyalah, tapi dari pusat, Ya. begitu ada tambahan begitu, dia didistribusikan ke seluruh Indonesia kan? Iya, berdasarkan tadi Iya, rumus itu. kebutuhan-kebutuhan yang Bapak buat Iya, tadi. sesuai dengan rumus itu kita bagi. Bapak yakin nggak itu tidak ada yang salah misalnya dari situ? Bapak yakin bahwa itu adil? Yakinlah, sesuai undang-undang. Loh ya, Bapak yakin nggak kalau itu sudah adil? Adil. Jadi karena ada teman-teman juga ini yang sangat katakanlah ya sektoral begitu dari teman-teman yang berbeda dengan penjelasan ini. Ya untuk yang haji reguler ini ya. Kemudian saya ke Pak Jaja lagi nih balik nih. Pak Jaja, Bapak tadi kan yakin bahwa Bapak sudah sesuai ketentuan undang-undang ya Pak. Pakai mic aja Pak. Baik. Iya, Pak. Kalau menurut undang-undang berapa persen jatah jamaah haji khusus Pak? Jatah haji khusus kota utama itu adalah 8%. 8%. Iya. Adapun untuk kota tambahan tentunya mengacu pada pasal 9. Itu Pak yang kami yakini. Pasal 9 yang berbunyi bahwa kasih pasal 9. Terdapat penambahan kuota haji Indonesia setelah Menteri menetapkan kuota haji sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 8 ayat 2. Menteri menetapkan kuota haji tambahan. Ketentuan mengenai pengisian kuota haji tambahan diatur dengan peraturan Menteri. PMA Pak. Apa? 6 tahun 2001. Jadi begini Pak. MA nomor 6. Iya. Pengisian kuota haji khusus harus dipublikasikan kepada masyarakat melalui laman resmi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama. Itu sudah dilakukan. 3. Naik Mas. Pengisian kuota haji khusus dilakukan dalam jangka waktu 30 hari kerja terhitung sejak penetapan kuota haji khusus oleh Menteri. 4. Pengisian kuota haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperuntukkan bagi jemaah haji khusus lunas tunda. Kepotong Mas, ke atas sedikit. Masuk alokasi kuota tahun berjalan dan lanjut usia. Coba balik ke ayat 1 coba. Pasal 23, pengisian kuota haji khusus dilakukan berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional. Itu yang daftar tahun 2024, berangkat 2024 itu sudah sesuai dengan urutan pendaftaran nasional nggak? Itu di akhir Pak. Hah? Itu di akhir Pak, di kota tambahan. Kuota tambahan yang ya, mana? Kota inti itu Pak yang terisi. Itu ayat mana rujukannya Bapak itu, penambahan itu? Ada lagi Pak, pasal haji tambahan. Yang mana? Terus pasal itu Pak. Kalau ini haji khusus. Iya. Oke, coba yang tambahan, macam mana bunyinya itu? Mana bunyinya? Enggak, pasal 24 aja coba Pak, ke atas lagi Pak. 24, coba 24 Mbak. Nih, dalam hal pengisian kuota haji sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat 3 tidak terpenuhi pada hari penutupan pengisian kuota, Menteri dapat memperpanjang masa jabatan. Kalau itu Pak, kalau haji tambahan Pak tambahan. Ini saya cuma mau menelusuri loh, Bapak sudah sesuai ketentuan enggak nih? Ya, kota tambahan Pak, Kep Dirjen PHU nomor 118 Pak. Kep Dirjen. Ya, Kep Dirjen 118. Ini masuk ini. Tadi katanya Kementerian PMA, mana yang benar nih? Kep Dirjen. Cari lagi Bu, Kep Dirjen. Ya. Ya kan 118 tahun 2024. Ya. Ya kan? Pasal berapa? Aku udah tahu. Ya kan, bab 4 poin 6. Ya. Ya kan, tulis di situ. Nanti kita sandingkan, ya kan, bab 4 poin 6 poin A. Waktu konfirmasi dan pembayaran setoran lunas BP khusus, ya kan, A, dilakukan setiap hari kerja mulai tanggal 30 Januari tahun 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari tahun 2024. B, dalam hal masih terdapat sisa kuota haji khusus setelah waktu pelunasan berakhir, waktu pelunasan akan diatur lebih lanjut. Betul kan Pak? Itu dasarnya yang dibaca Pak Ketua. Betul, itu dasarnya. Itu dasarnya. Bapak mau?
Karena kalau ini dasarnya salah lagi, sebab ini bukan tambahan kuota tambahan, ini adalah kuota haji khusus. Iya. Itu Bukan tambahan ini. Coba lihat dalam waktu konfirmasi pembayaran setoran lunas BPIH khusus loh ini, bukan tambahan ini ketua. Yang mana dasarnya Bapak? Bukan, kalau yang disebut keputusan Dirjen 118 itu bunyinya itu sudah saya baca. Yang ini? Ya, bunyinya tuh ini. Nah, yang dia rujuk yang mana? Jadi ini menyangkut, makanya ini mau saya konfirmasi sebetulnya dari tadi itu. Iya, yang rujukannya mana Pak Jaja? Katanya tadi sesuai ketentuan undang-undang. Ada Pak, di pasal 25 PMA 6 2001. PMA lagi? Pasal 25. Balik ke PMA? Iya. Balik PMA, coba putar lagi PMA. Jadi jangan sampai nanti justru Ibu Ulan yang lebih paham soal pasal-pasal ini. Oke. Dalam hal kuota haji khusus tidak terpenuhi selama 7 hari. Ini dia kan? Iya, terus Pak, terus. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, pengisian kuota akhir berdasarkan nomor urut berikutnya. Terus Pak. Saya tanya Pak, sebentar, jangan sampai di sini dulu. Ini haji tambahan atau haji khusus? Ini masih haji khusus Pak. Gimana terus Pak? Oh iya, terus ke bawah, cari yang haji tambahan. Mana ini tambahan? Pengisian pasal berapa Pak? Tadi Bapak bilang pasal 25, ke 25 tadi Bu. Ah ini yang ayat 2, coba ayat 2 di bawahnya. Ini semua tambahan, karena ini PMA-nya judulnya PMA tentang tambahan. Tapi dia sebutnya haji khusus. Ya tambahan itu ada dua, tambahan reguler sama tambahan khusus. Tambahan ammah sama tambahan khosoh. Al-hajjul ammah Bukan. sama al-hajjul Ntar khosoh. ketua jangan jawab dulu. Ini ketua memang jadi saksi nih. Bukan ini saya mengacu PMA-nya itu supaya kau paham itu. Coba, mohon maaf, angkat dulu ke atas Bu, langsung ke atas sana, coba lihat. Ini apa sih? Ketentuan apa nih? Tap, langsung ke atas. Apa nih? Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dan penyelenggaraan ibadah haji khusus. Penyelenggaraan mana ini? Ini Pak, saya ulang. Mana yang Pak. tepat? Saya ulang Pak. Untuk kuota tambahan Pak, kembali kepada ini Pak. Cap Dirjen 118 tentang kuota tambahan Pak. Nah, balik ke Kepdijen lagi. Mana yang betul ini? Oke. Coba ini saya baru serius loh nanya ini Iya Pak. Pak. Di bab 2 Pak. Di bab 2 pada poin 1 Pak, pengisian kuota haji khusus tambahan. Terus Pak. Ya, jangan digedein lagi Bu. Cukup tadi. Ini. Kuota haji khusus tahun 14 ini sebanyak sekian. Di B poin 1, pengisian pemenuhan kuota haji khusus tambahan dilakukan berdasarkan urut pendaftar secara nasional. Dalam hal masih terdapat sisa kuota haji khusus setelah waktu konfirmasi dan pembayaran BP khusus berakhir, maka pengisian konfirmasi dan pembayaran BP khusus berakhir, maka pengisian sisa kuota dilakukan oleh jamaah haji khusus yang terdaftar di Siskohat dan berdasarkan usul PIHK. 3. Jamaah haji khusus yang telah melakukan konfirmasi dan pembayaran BP khusus tidak dapat diganti kecuali meninggal dunia yang dibuktikan dengan akta kematian dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atau sakit permanen yang dibuktikan dengan surat hasil pemeriksaan oleh dokter rumah sakit. Soalnya Pak ya, tahap pertama 12-15 Desember itu kuota kita masih 16.305. Berapa yang terdaftar? Yang terisi 16.305. 16.000. Yang terisi 12.487. Oke, sisa berapa? Sisa 3.818. Oke, 3.800. Tahap kedua, Pelan-pelan dong angkanya. Itu kota yang SIS Pak ya. iya Pak. Kota yang jatah murni ya. Iya, Pak. Belum tambahan ya. Yang Bapak maksud ya. Iya, Pak. Ya. Di dalam KMA 1063 nih bunyinya Pak. Berarti semua mengacu ini Pak. Iya. Ya kan? Pertama, pembayaran setoran itu waktunya adalah 30 hari
setelah kalender terhitung 1 hari kerja, 30 hari kerja. Nih, Iya, Pak. artinya harus mengacu ini. Kenapa? Karena tidak ada klausula khusus tentang tata cara pembayaran kuota haji tambahan, ya kan, kecuali ini. Iya. Karena keputusan Dirjen tadi itu hanya dalam kondisi tertentu, hanya boleh yang itu diperbolehkan. Betul kan? Iya. Nah, di sini 30 hari. Kenapa di keputusan Dirjennya cuma 7 hari? Itu membuat jamaah sulit. Kemudian kenapa di tahap selanjutnya cuma malah coba lihat tadi tahap tadi, tahap 1, tahap 2. Tampilin lagi tahap 1, tahap 2. Nah, ini tahap 1 udah naik atas. Tahap pertama enggak, udah yang tambahan aja. Saya mau yang tambahan aja, yang tambahan. Pertama itu 30 sampai tanggal 5, 7 hari kerja. Iya, Pak. Ya kan? Diminta melunasi. 1. Kedua, tahap 5 tanggal 19 sampai tanggal 21, cuma 3 hari. Padahal peraturannya harusnya kalau ada tambahan waktu lagi 7 hari. Ya kan? Saya mengacu ini aja. Iya, Pak. Iya, iya. Selanjutnya 23, 24, 25, 26, 5 hari. Selanjutnya lagi 29, 30 nggak ada ya. 1 hari, cuma 2 hari. Yang bulan Februari 1 lagi dan tahap 7 itu. Nah, ini yang menjadi pemicu. Kenapa Bapak hanya kasih waktu mepet seperti itu? Sehingga jamaah itu kan konsolidasi duit. Ya kan? Konsolidasi duit menjadi terlalu sempit. Padahal aturannya Bapak dikasih kelonggaran sampai 30 hari, sampai 7 hari dan sebagainya. Kenapa itu nggak dilakukan? Ini berasal dari sini. Iya. Ya kan? Jadi saya nggak mau bicara teknis, peraturannya ini loh. Iya. Peraturannya ini sudah mempersulit jamaah sehingga membuat tidak ada napas, ruang napasnya tidak ada. Izin Pak Ketua. Ya, Memang ini Pak kita terbentur Pak dengan timeline Arab Saudi Pak. Timelinenya. Pak, sebentar. Kalau bicara timeline Pak, kenapa Bapak ada tahap 1, tahap 2, tapi sampai bulan Juni pun masih ada timeline Pak? Sampai tanggal 6 Juni Pak masih bisa Pak. Nah itu satu, coba Bapak lihat, saya ingin lihat tuh. Saya dari tadi nyuruh orang di bawah ini nggak bisa nemukan.